Jemaat Tuhan yang dikasihi, selamat pagi untuk kita semua pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menyertai kita di dalam kehidupan kita sepanjang minggu ini, sehingga pada pagi hari ini kita dapat datang sekali lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita membuka ibadah kita pada saat pagi hari ini, saya bagi pihak pelayanan wanita ataupun kaum ibu mengucapkan selamat Hari Bapak kepada bapak-bapak yang ada pada saat ini, oleh karena pimpinan Tuhan kepada mereka dari mula mereka menjadi bapak sehingga pada hari ini. Karena hari ini adalah hari jadi bapak. Kita puji Tuhan karena Tuhan telah menyertai semua bapak-bapak kita, supaya kita harap supaya mereka sehat selalu. Puji Tuhan. Sekarang kita akan mendoakan bapak-bapak pada saat ini dan terus mendoakan ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena Engkau telah melindungi kami dan menyertai kami Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang minggu yang telah berlalu. Sehingga pada saat hari ini Tuhan, kami dapat berkumpul dan memujikan nama-Mu pada saat ini Tuhan. Pada saat ini juga kami berdoa khusus bagi bapak-bapak pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau yang menuntun mereka dan melindungi mereka di dalam kehidupan mereka Tuhan. Karena mereka lah sebagai kepala dalam keluarga kami Tuhan. Biarlah Engkau memberkati mereka, beri mereka hikmat, kebijaksanaan untuk membawa keluarga kami lebih dekat kepada Engkau Tuhan. Berkatilah bapak-bapak kami pada saat hari ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, Engkau sertai mereka dalam apapun pekerjaan mereka Tuhan. Engkau senantiasa melindungi mereka, memberkati keluarga kami semua. Terima kasih Tuhan. Dan juga seterusnya Tuhan, kami serahkan ibadah kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kami di dalam ibadah kami pada hari ini. Dari permulaan sehingga selesainya Tuhan, Engkau pakailah mereka yang sebagai pemimpin ibadah kami, puji sembah kami Tuhan. Engkau pakailah mereka. Apapun tugas pelayanan mereka Tuhan, baik yang main musik, main rebana, bahkan hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, pakailah mereka Tuhan, supaya apa yang kami lakukan biarlah untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sempat mendengar firman-Mu pada hari ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami bersama, supaya kami dikuatkan di dalam iman kami lewat firman-Mu yang akan disampaikan kepada kami pada hari ini Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Engkau sertai kami, jauhkanlah kuasa-kuasa gangguan yang ingin mengganggu kami sewaktu kami mendengar firman-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, Engkau mendengar doa kami. Kami berdoa juga Tuhan bagi saudara kami, anak kami yang dalam keadaan sakit, dimanapun mereka berada Tuhan pada saat ini, baik di hospital, baik di rumah mereka sendiri. Kiranya Tuhan Engkau jamahkan mereka Tuhan, berilah kesembuhan kepada mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang saya hormati dan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Berikut adalah info tambahan berkaitan dengan cara-cara untuk menyalurkan
persembahan dan persepuluhan, khususnya bagi jemaat Tuhan yang menghadapi kekangan untuk transfer atau bank in terus ke akun gereja selama kita mengadakan kebaktian sejak PKP dikuatkuasakan hinggalah ke PKPP hari ini. Saudara-saudari, bolehlah menyimpan uang persembahan dan persepuluhan ke dalam sampul surat dan labelkan jenis-jenis persembahan tersebut. Contohnya, persembahan minggu, tabung bangunan gereja, tabung penginjilan, tabung van gereja, dan persepuluhan. Kemudian, serahkan kepada bendahari gereja, Deacon Unyi Selong, dan Deacon Alam Nyuring pada bila-bila masa. Sekian, harap maklum. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi jemaat Tuhan. Selamat pagi. Ada sehat hari ini? Sehat. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dipertemukan lagi dalam ibadah kebaktian pada minggu ini. Jadi mari kita semua berdiri. Mari kita mau memuji Tuhan bersama-sama karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Ia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Ia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Ia ternama Yesus Raja segala raja.
biasa, janji-Mu iya dan amin, dan Engkau senantiasa menyertai kami. Oh terima kasih Tuhan, kami memuji Engkau, kami mengagungkan nama-Mu, kami meninggikan keagungan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Segala pujian, hormat, kuasa, kemuliaan kami kembalikan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami semua katakan amin. Haleluya. Haleluya. Salam. Selamat bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Karena kita dapat bersama pada saat ini. Dan kita memuji Tuhan karena Tuhan telah menyertai kita sepanjang minggu ini. Sehingga pada hari ini kita dapat datang bersama-sama dimanapun kita berada. Memang minggu lepas kita berharap untuk datang bersama di gereja. Tetapi kita masih mengikuti online dalam pelayanan kita pada minggu ini. Oleh karena itu kita memuji Tuhan walau bagaimanapun. Karena Tuhan yang sentiasa bersama dengan kita dimanapun kita berada. Oke, selamat bertemu sekali lagi. Dan saya sebelum menyampaikan firman Tuhan kepada kita pada saat ini. Dan saya menyambut semua saudara-saudari, Bapak Ibu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Oke, mari kita bersama-sama melihat firman Tuhan yang saya bawa untuk kita pada hari ini, yaitu yang saya ambil daripada kitab Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Dan saya membacanya untuk kita dan jemaat Tuhan mengiringi di dalam pembacaan. Demikian firman Tuhan. Nyanyian Ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita pada saat pagi hari ini. Mendengar firman Tuhan ini agaknya sangat menghiburkan kita, serta memberi kekuatan dalam hati kita dan dapat menghilangkan segala ketakutan dalam hidup kita untuk menghadapi masa yang sukar pada masa ini, khususnya pada masa wabak COVID-19 ini. Saudara, pada pagi ini saya akan membawa kita dengan satu pokok firman Tuhan yang kita angkat daripada pembacaan ini, ialah berharaplah kepada Allah yang benar. Berharap kepada Allah yang benar bermaksud ingin untuk mendapatkan sesuatu dari Allah dan menanti-nantikan Tuhan di dalam hidup kita, sentiasa rindu akan Tuhan dan mengandalkan Allah yang benar di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam Alkitab tercatat orang-orang yang berharap kepada Allah yang tidak benar, dan juga ada orang yang berharap kepada Allah yang benar. Orang-orang yang berharap kepada Allah yang tidak benar ialah nabi-nabi Baal atau nabi-nabi
yang menyembah kepada berhala dan juga para pengikut mereka. Dan orang-orang yang berharap kepada Allah yang benar ialah Nabi Elia dan orang-orang yang mengikut dia. Nah, hal ini dapat kita ketahui melalui pertaruhan Nabi Elia dengan 450 orang Nabi Baal. Jadi itu terjadi di Bukit Karmel pada masa dahulu. Elia yang menyuruh 450 orang Nabi Baal ini memanggil Allah mereka. Begitu juga dia, yaitu Nabi Elia, dia memanggil nama Tuhan Allahnya yang ia percaya. Siapa Allah yang menjawab dengan api dan yang membakar korban yang dipersembahkan itu, dialah Allah yang benar. Jadi kita lihat itu di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat 22 dan 23. Nah, Nabi Elia dia menyuruh Nabi Baal itu. Nabi-nabi Baal ini terlebih dahulu untuk mengambil seekor lembu dan memotong-motongnya, menaruhnya di atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api di atasnya. Karena Nabi Baal yang lebih banyak, maka mereka disuruh lebih dahulu memanggil nama Allah mereka. Mereka memanggil nama Allah mereka atau nama Baal. Dan dari pagi sampai tengah hari tidak ada suara dan tidak ada yang menjawab. Ini yang kita lihat. Kata Elia kepada mereka, panggil lebih keras lagi, katanya. Bukankah dia Allah? Kata Elia. Mungkin ia merenung, mungkin ia ada urusan, katanya. Atau mungkin dia berpergian, katanya. Dan mungkin dia tertidur. Itu kata Elia. Itu makanya dia tidak menjawab. Dan itu dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat 27 dan 29. Nah, di dalam Alkitab inilah Allah yang tidak benar, ya. Allah itulah yang tidak benar. Itu dikatakan dalam Alkitab. Ialah Allah nabi-nabi Baal, semua berhala-berhala. Itulah Allah yang tidak benar. Nah, seterusnya begitu juga Nabi Elia, dia juga mengolah seekor lembu dan meletaknya di atas kayu api dan juga tidak menaruh api. Selepas Nabi Elia mempersiapkan tempat dan korban bakaran yang akan dipersembahkannya itu, lalu ia berseru kepada Tuhan Allahnya, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu turunlah api. Tuhan menyambar habis korban bakaran yang dipersembahkan oleh Nabi Elia. Baik persembahan itu, korban bakaran itu, kayu api, batu dan tanah, bahkan air yang dan parit yang keliling persembahan itu disambar habis oleh api yang dari Tuhan. Itu yang dikatakan dalam firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 38. Nah, ketika seluruh orang ramai melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah. Kata mereka, Tuhan, dialah Allah. Maksudnya, Tuhan Allah Elia adalah Allah yang benar. 2 kali mereka sebut, Tuhan Allah Nabi Elia adalah Allah yang benar, kata mereka. Nah, saudara, mari kita lihat firman Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan ini akan menyatakan kepada kita mengenai berharap kepada Allah yang benar, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi
dan segala isinya. Jadi kita akan lihat beberapa perkara. Yang pertama kita lihat mengenai Allah yang benar. Yang pertama di dalam pembacaan tadi ialah Allah penjaga Israel atau Allah penjaga umatnya. Nah, Allah yang benar ialah Allah penjaga Israel. Kenapa dia dikatakan Allah penjaga Israel? Karena Allah ini ialah dia setia memelihara kesejahteraan kehidupan mereka. Tuhan begitu mengasihi mereka. Tuhan begitu memelihara kehidupan mereka. Itu sebabnya kita katakan, Alkitab katakan bahwa Allah penjaga Israel. Dia setia memperhatikan mereka. Dalam kehidupan bangsa Israel, Tuhan senantiasa memperhatikan kehidupan mereka. Dan dia juga memimpin perjalanan mereka ketika di padang gurun selama 40 tahun. Dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Dan itu makanya kita katakan bahwa Allah penjaga Israel. Allah berkata, aku Tuhan penjaganya, yaitu penjaga Israel. Setiap saat aku menyiraminya. Setiap saat Allah memberi kehidupan kepada umatnya, yaitu bangsa Israel. Dan setiap saat Tuhan menyirami mereka, memberkati kehidupan mereka. Jadi itu yang kita lihat di sini. Dan seterusnya, kenapa Tuhan menyirami mereka? Dan setiap saat Tuhan menyirami mereka, katanya di sini, yaitu dengan tujuan supaya jangan ada orang yang mengganggu kehidupan bangsanya, yaitu bangsa Israel waktu itu. Dan seterusnya, siang malam aku menjaganya, kata Tuhan. Siang malam Tuhan memimpin, menjaga bangsa Israel. Itu yang kita lihat. Allah menjaga umatnya siang malam. Itu dalam Yesaya 27 ayat yang ketiga. Nah, orang-orang yang menghasilkan buah bagi Allah selalu dan akan selalu berada di bawah perlindungannya. Jadi ini yang kita lihat. Allah selalu menjaga kita, saudara, sebagai umat ketebusan yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu tertulis dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Allah adalah penjaga yang waspada dan tidak tertidur. Penjaga Israel juga penjaga kita. Allah tidak terlelap, kata firman Tuhan, dan tidak tertidur. Sedikit pun Tuhan tidak tertidur. Nah, kalau kita lihat, Allah sendiri telah memutuskan untuk menjadi pelindung kita. Dia sendiri yang rela, dia sendiri pikir untuk datang menjadi pelindung kepada kita atau kepada umatnya. Kuasa Allah yang tidak terhingga, yang mengerjakan keselamatan orang-orang yang menempatkan diri di bawah perlindungan Allah. Tuhan sendiri yang menjaga, yang mengerjakan keselamatan umat Tuhan yang ada di bawah perlindungannya. Jadi ini yang kita lihat daripada yang pertama, Allah menjaga Israel dan Allah juga penjaga kita. Itu yang pertama. Itu sebabnya kita katakan Allah atau berharap kepada Allah yang benar. Allah yang benar ialah Allah penjaga Israel atau penjaga orang percaya. Yang kedua, Allah berharap kepada Allah yang benar. Allah yang benar ialah bukan makhluk ciptaan Tuhan, bukan berhala-berhala. Ya, itu yang dikatakan. Nah, menurut pemazmur di sini bahwa makhluk ciptaan Tuhan tidak boleh diharap. Ya, tidak boleh diharap. Semua berhala-berhala tidak boleh diharap. Ya, untuk memberi pertolongan kepada kita. Jangan harap pertolongan datang daripada berhala-berhala yang kita lihat di sini. Pemazmur berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku?
Itu katanya, pertolongan bagi orang percaya bukan datangnya daripada makhluk ciptaan Allah. Tidak datang dari gunung-gunung. Pertolongan untuk umat Tuhan tidak datang daripada gunung, tidak datang daripada kayu, tidak datang daripada batu dan sebagainya. Apa kata firman Tuhan? Pertolongan hanya datang daripada Tuhan Allah. Inilah Allah yang benar. Sejak Allah berfirman kepada Musa, Allah tidak mau manusia berharap kepada makhluk ciptaannya yang lain. Sejak Tuhan memberi firman kepada Musa, sejak itu Tuhan tidak mau manusia percaya kepada ciptaannya. Ia berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tuhan berkata kepada Musa, jangan ada Allah lain di hadapanku, kata Tuhan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan, kata Tuhan kepada Musa, ada patung, jangan menyembah kepada patung. Patung itu adalah ciptaan Tuhan, seperti kita manusia adalah ciptaan Tuhan. Seterusnya, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu, kata Tuhan. Itulah kata-kata Tuhan kepada Musa waktu itu. Allah tidak mau kita berharap dan percaya kepada makhluk ciptaannya yang lain selain kepada Dia sendiri. Apabila kita berharap kepada makhluk ciptaan Tuhan, itu bukan Tuhan pencipta segala-galanya. Pencipta ialah Tuhan. Yang diciptakan adalah manusia dan benda-benda lain atau makhluk lain. Dan Tuhan tidak mau kita percaya kepada benda-benda itu. Nah, kalau kita percaya kepada ciptaan Tuhan, kepada kayu dan batu, dan kepada berhala, dan kita akan kecewa sama seperti nabi-nabi Baal yang diceritakan di atas tadi. Mereka kecewa. Mereka memanggil Tuhan mereka dan tidak ada yang menjawab. Dan apa yang jadi? Kita sudah dengar apa yang terjadi. Mereka sendiri membunuh diri mereka. Mereka sangat kecewa, kata firman Tuhan. Dan akhirnya mereka disembelih. Itu 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat 40. Mereka disembelih, mereka dihukum. Yaitu nabi-nabi Baal tadi yang 450 itu. Jadi oleh karena itu jangan berharap kepada makhluk ciptaan Tuhan, kepada kekuatan sendiri, kepada hikmat sendiri, kepada kepandaian sendiri. Berharaplah kepada Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah yang benar ialah Allah yang setia menjaga kita. Ayat yang ketiga, Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Itu yang kita baca dalam ayat yang ketiga. Allah yang setia menjaga kita ialah Allah yang benar. Allah yang setia menjaga kita. Ia tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Ia tidak akan membiarkan kita mudah jatuh. Ya, Dia tidak mau kita terpengaruh atau terbujuk atau tergoda, tetapi Allah yang mengukuhkan kita. Dia membuat kita bertahan lebih kuat. Itulah Tuhan Allah yang benar, Allah yang kita sembah, yang kita percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah yang setia menjaga kita. Allah kita tidak terlelap, sesungguhnya kata Alkitab, tidak terlelap dan tidak tertidur. Allah penjaga kita. Jadi puji Tuhan saudara, karena Tuhan yang kita percaya, Allah yang setia menjaga kita. Allah selalu hadir, ya, atau bersama-sama dengan kita. Dimanapun kita berada, Tuhan hadir. Tuhan menyertai kita. Itu dalam firman Tuhan dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Immanuel, Allah menyertai kita.
Nah, pada masa Israel keluar dari Mesir, Allah menyertai mereka. Tuhan berjalan di depan mereka. Bila Tuhan Allah berjalan, Allah di depan, Israel di belakang. Jadi Israel mengikut langkah Tuhan. Itu yang kita lihat di dalam firman Tuhan. Pada siang hari, pada hari siang dalam tiang awan, untuk menuntun mereka. Tuhan menyertai bangsa Israel. Pada siang hari, Tuhan menyertai mereka dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, kata firman Tuhan. Dan pada malam hari, dalam tiang api untuk menerangi mereka. Pada malam, Tuhan ada bersama dengan mereka, menerangi perjalanan mereka. Itu yang kita lihat. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dalam Keluaran pasal 13 ayat 21. Saudara, Allah yang benar, Allah kita dalam Tuhan Yesus Kristus, ialah Tuhan atas siang hari dan atas malam hari. Pada Tuhan hanya ada terang atau siang dan tiada malam, sama saja. Tidak ada malam, hanya ada siang, kata firman Tuhan. Alkitab juga berkata, pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Wahyu 21 ayat 25. Artinya Allah setia menjaga umatnya. Puji Tuhan. Yang seterusnya yang keempat, Allah yang benar adalah Allah yang dapat melindung kita waktu siang dan malam. Ayat 5 dan ayat yang ke-6. Dia melindung kita siang dan malam, kata firman Tuhan. Dia kata begini, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Itu dikatakan dalam firman Tuhan. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ya, Allah akan melindungi tubuh kita dengan kuasanya dari segala mara bahaya. Pada waktu siang dan malam, Tuhan, Dia menjaga tubuh kita dimanapun kita berada. Itu yang kita lihat di sini. Tuhan akan menjaga nyawamu terhadap segala kecelakaan. Artinya Allah akan memelihara hidup kita dengan kuasanya supaya hidup kita selamat pada waktu siang dan malam. Tuhan sentiasa menjaga hidup kita, menjaga tubuh kita, menjaga roh kita, menjaga iman kita. Makhluk ciptaan Tuhan tidak menyakiti kita, baik siang maupun malam, oleh karena kuasa Tuhan Allah yang melindungi kita. Ayat yang ke-6. Oleh itu saudara, kita tidak perlu takut terhadap segala ciptaan Tuhan, terhadap kayu dan batu, terhadap apapun dalam dunia ini, kita tidak perlu takut. Itu dikatakan di sini. Baik pada siang hari maupun malam hari, Tuhan Yesus pelindung kita. Puji Tuhan. Kita hanya perlu takut dan berharap kepada Tuhan saja. Dia yang akan melindungi kita dengan kuasanya. Kita perlu takut kepada Tuhan saja, karena Dia yang melindungi kita. Dia akan menyertai kita senantiasa. Nah saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus, kita harus melihat bahwa semua pertolongan bagi kita tersedia di dalam Allah. Puji Tuhan. Di dalam kuasanya, di dalam kebaikan Tuhan Allah, di dalam pemeliharaannya, dan di dalam anugerahnya. Jadi puji Tuhan saudara yang kekasih. Ini yang kita lihat, bahwa Tuhan Dia sentiasa memelihara kita. Dari Allah, di dalam Yesus Kristus, kita harus mengharapkan pertolongan. Dari Tuhan Allah, dalam Yesus Kristus, kita perlu mengharapkan pertolongan daripada Dia. Ya, kita harus mengharapkan pertolongan daripada Allah melalui iman kepada janji-janji Tuhan. Kita perlu beriman kepada janji Tuhan. Itu yang dikatakan dalam firman Tuhan. 1 Yohanes pasal 5 ayat ke-20. Oke, yang seterusnya, yang kelima,
Allah yang benar ialah Allah yang sanggup menjaga keluar masuk kita. Ayat yang ke-8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Allah yang sanggup menjaga keluar masuk kita. Tuhan akan melindungi kita ketika kita pergi dan balik. Baik waktu kita pergi dan kita balik, Tuhan sanggup menjaga kita. Dia menunggu kita, Dia melihat kita dimanapun kita berada. Ini yang kita lihat daripada firman ini. Kata firman Tuhan, bukan hanya sekejap, bukan hanya sekarang, bukan hanya 1 minggu, bukan hanya 1 bulan, bukan hanya 1 tahun. Tapi di dalam firman Tuhan dikatakan dari sekarang hingga selama-lamanya. Itu dikatakan Allah yang sanggup memelihara keluar masuk kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Tuhan akan menjaga kita di dalam segala jalan kita. Ini yang kita bersyukur mendengar firman Tuhan, karena Tuhan menjaga kita sepanjang waktu dalam hidup kita. Tuhan akan membuat kita sejahtera dalam semua urusan atau keadaan, baik di luar rumah maupun di dalam rumah. Di masa COVID-19 ini, waktu kita di luar, kita percaya Tuhan menjaga kita, Tuhan sanggup menjaga kita. Dan waktu kita keluar, kita percaya Dia sanggup menjaga kita. Keluar masuk kita adalah di dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan terus menjaga kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Ini merupakan pelindungan seumur hidup, saudara yang kekasih, yang tak berhenti, tak pernah berhenti-henti pemeliharaan Tuhan atau jagaan Tuhan. Tuhan menjaga kita terus-menerus sepanjang hayat. Jadi puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Walaupun apa yang kita hadapi dalam dunia ini, tetapi Allah sentiasa bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan. Ini merupakan pelindungan, meneguhkan hati kita, membuat hati kita tabah, percaya kepada Tuhan. Walaupun kita menghadapi berbagai-bagai cabaran atau ancaman, Tuhan akan memimpin kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan campur tangan dalam hidup kita, masa kita keluar, kemanapun kita pergi. Tuhan campur tangan, Tuhan ada bersama dengan kita. Dan Tuhan juga campur tangan dalam hidup kita masa kita balik dari mana saja. Tuhan bersama dengan kita. Puji Tuhan, haleluya. Nah, inilah firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, saudara kekasih. Saudara, firman Tuhan kepada kita hari ini ingin supaya kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan Allah yang benar. Hanya satu Allah, Allah yang benar, bukan berhala. Puji Tuhan, saudara yang kekasih. Allah yang kita percaya adalah Allah yang benar, bukan Allah yang tidak benar, tapi Allah yang benar. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, bangsa Israel. Itulah Allah yang kita percaya. Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Itulah Allah yang benar, bukan ciptaan Tuhan yang Tuhan ciptakan macam kayu dan batu kita menyembah. Tidak. Itu dikatakan dalam firman Tuhan. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Allah yang benar ialah Allah penjaga Israel. Dia menjaga Israel. Dia perhatikan Israel. Dia memberkati Israel, senantiasa memberkati mereka. Begitu juga Dia memberkati umat Tuhan. Orang percaya, siapa percaya kepada Yesus Kristus, percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan senantiasa menyirami kehidupan kita dan memberkati kita setiap waktu dalam kehidupan kita. Tuhan juga tidak mau kita diganggu oleh siapapun. Tuhan sentiasa menjaga kita, Dia menunggu kita. Dia tidak tidur, Dia tidak terlelap, hanya Dia menjaga kita sepanjang hayat. Itu dikatakan firman Tuhan. Dan bagi kita sebagai umat Tuhan, kita tidak perlu percaya kepada yang lain. Kita juga tidak perlu takut kepada semua yang lain. Hanya takut kepada Tuhan pencipta kita. Allah yang setia menjaga kita.
Dia menjaga kita seumur hidup kita. Allah dapat melindungi kita siang dan malam. Dan Allah sanggup menjaga keluar masuk kita. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan yang kita sama-sama mendengarkan pada saat hari ini. Jadi sebelum itu saya pimpin kita di dalam doa. Dan kita mohon supaya Tuhan teguhkan iman kita. Supaya kita tetap berharap kepada Allah yang benar. Kita tidak sesat, tapi kita percaya kepada Allah kita yang benar. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, pada saat ini kami belajar firman Tuhan. Dengan tema berharap kepada Allah yang benar. Tuhan firman-Mu menyatakan kepada kami bahwa ada Allah yang tidak benar, yaitu berhala-berhala. Semua apa yang ada pada dunia ini, jika kami percaya kepada apa yang Kau ciptakan, kepada kayu dan batu, itu bukan Tuhan, bukan Allah yang benar. Tetapi Engkau adalah Allah yang benar. Engkau Allah yang penjaga Israel, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Itulah yang kami percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Tuhan berkatilah kami semua dengan firman Tuhan pada hari ini. Supaya setiap kami Tuhan mendapat kekuatan dalam iman kami. Sungguh-sungguh yakin, percaya kepada Yesus Kristus. Percaya kepada Bapa di sorga di dalam Yesus Kristus. Karena Dialah yang menjaga kami sepanjang hari, sepanjang hayat. Dalam kehidupan kami selama kami ada di bumi ini. Terima kasih Tuhan karena firman-Mu sangat indah dan sangat baik bagi kami pada hari ini. Tuhan Engkau memberkati setiap jemaat yang mendengar firman Tuhan dimanapun kami berada pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati.